Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, saya sendiri Sisi Priscilia, Juwita, Marwa Arafa, Dwika Ananda, dan Melkior Jandri Rapanan. Baik, di sini kami menjelaskan jurnal tentang perkembangan teknologi budidaya dan sistem usaha tani dalam perspektif pertanian cerdas iklim. Yang pertama, ada era tradisional awal kemerdekaan. Perkembangan sistem usaha tani di Indonesia diawali dengan pertanian subsistem dan perdagangan berpindah, diikuti oleh pertanian ekstensifikasi yang dengan menanam berbagai jenis tanaman pangan serta tanaman tahunan yang ditanam secara acak dan tersebar. Dukungan teknologi budidaya masih sangat terbatas dan inovasi bergerak perlahan sejalan dengan dinamika peradaban manusia dan perkembangan iptek saat itu. Nah, pada periode ini perhatian utama pengembangan teknologi budidaya difokuskan pada sistem tanam berpindah dengan beberapa komponen teknologi budidaya indigenous dan sederhana, terutama pada pengelolaan lahan, air, tanaman, dan pengendalian OPT. Perkembangan iptek dan inovasi pertanian secara lebih konkret beringan dengan dinamika biologi dan pertanian di Indonesia yang dipicu oleh sistem tanam paksa pada tahun 1080-an dengan dukungan teknologi introduksi. Yang kedua, ada era revolusi hijau. Perkembangan teknologi budidaya mulai bangkit dan mengalami lompatan inovasi menjelang tahun 1970-an. Berikut dukungan revolusi hijau baik dari sisi teknologi maupun manajemen usaha tani dan penggunaan sarana produksi. Berdasarkan dinamika tersebut, teknologi pendukung BIMAS terus disempurnakan melalui program intensifikasi massal INMAS yang mempunyai 3 komponen utama, yaitu teknologi panca usaha tani, kebijakan harga, sarana, dan produksi, serta dukungan kredit dan infrastruktur. Gerakan ini mampu meningkatkan produksi padi dari 2,34 hektar pada tahun 1968 menjadi 3,87 hektar pada tahun 1984 dan berhasil mengantarkan Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman kelompok saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Melkior Jandri Rapanan. Saya ingin melanjutkan materi kelompok kami. C. Era pasca revolusi hijau. Menyadari dampak revolusi hijau, pendekatan agroteknologi atau pertanian ramah lingkungan mulai diterapkan untuk mengoreksi kelemahan teknologi revolusi hijau yang dikenal dengan teknologi revolusi hijau lestari. Pada pasca revolusi hijau, subsektor perkebunan semakin berkembang dengan dukungan teknologi budidaya, varietas unggul, dan kebijakan perkembangannya. Gangguan iklim yang berlanjut pada gangguan lingkungan berupa kebakaran lahan dan perkebunan diatasi melalui kebijakan pembukaan lahan dan
pembukaan lahan tanpa bakar. D. Era kekinian. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi dan perkebunan, di antaranya melalui program sekolah lapang, pengolahan tanaman terpadu atau SLPTT, program budidaya padi, jagung, kedelai, dan program pengembangan pertanian bioindustri. Konsep pertanian bioindustri berkembang memandang lahan bukan hanya sebagai sumber daya alam, tetapi juga industri yang bermanfaat seluruh faktor produksi untuk mewujudkan ketahanan pangan, ketahanan energi, di mana biomassa dikonversi menjadi produk lain yang lebih memilih ekonomis dengan input energi rendah. Pertanian bioindustri merupakan langkah inspiratif terhadap kecenderungan perubahan pertanian masa depan yang dicirikan oleh antara lain: yang pertama, energi fosil makin langka; yang kedua, peningkatan kebutuhan pakan, energi, dan serat; yang ketiga, perubahan iklim global; yang keempat, degradasi dan kelangkaan lahan dan air; dan yang kelima, kemajuan iptek dan telah memanfaatkan biomassa dan telah dimanfaatkan biomassa hasil samping produk pertanian untuk pakan ternak yang dikenal dengan konsep LEISA atau Low External Input Sustainable Agriculture, sehingga terjadi efisiensi sumber daya pertanian. Pertanian modern adalah pembangunan pertanian yang sejalan dengan revolusi 4.0. Pertanian modern memiliki karakteristik antara lain berproduksi mendekati potensi hasil, bernilai ekonomi tinggi, produktivitas tinggi, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian modern mampu bersaing secara terbuka dan siap merespon berbagai peluang serta tantangan di tingkat nasional maupun global. Pertanian modern memiliki kemampuan untuk merespon dinamika lingkungan strategis global, termasuk potensi krisis yang bersumber dari guncangan ekonomi global, perubahan iklim, bencana alam, maupun bencana wabah seperti pandemi COVID-19. Pertanian modern menggunakan ilmu dan teknologi terkini dan canggih dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, lingkungan, dan input produksi untuk menghasilkan produk dengan kualitas dan nilai tambah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu teknologi budidaya adaptif. Potensi dampak perubahan iklim perlu diantisipasi dengan menerapkan teknologi adaptasi yang berkaitan dengan ketersediaan air, antara lain yaitu penyesuaian waktu dan pola tanam, penggunaan varietas unggul toleran kekeringan, rendaman, dan salinitas, serta pengelolaan air. Peningkatan efisiensi penggunaan air dalam usaha tani padi menjadi penting dengan semakin terbatasnya ketersediaan air. Kemudian, teknologi budidaya mitigatif dan ramah lingkungan. Sektor pertanian mempunyai posisi yang strategis karena aksi penurunan imigrasi rumah kaca harus berjalan dan tidak bertentangan dengan program pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Bentuk lain dari pertanian mitigatif dan ramah lingkungan adalah SITT,
Implementasi sistem ini meningkatkan ketersediaan hara dan pangan, mensubstitusi kebutuhan pupuk kimia, menyediakan pupuk kandang, meningkatkan bobot ternak, menurunkan biaya pemupukan, biaya pengelolaan ternak, meningkatkan kesuburan tanah, dan memperbaiki struktur lahan untuk mencegah erosi lahan. Terima kasih. Baiklah, mari kita lanjutkan materi. Kita masuk ke bagian pendekatan ekologis pertanian cerdas, iklim inovatif berkelanjutan. Pengelolaan aspek biotik dan abiotik agroekosistem secara cerdas dalam menekan perubahan aktual seperti degradasi lahan dan perubahan iklim merupakan bagian penting dalam PCII. Yang pertama, kita masuk ke bagian pengolahan. Aspek abiotik dalam PCII terutama terkait dengan lahan, hara, air, radiasi surya, dan unsur iklim lainnya dapat dilakukan antara lain melalui penentuan pola tanam dan waktu tanam yang tepat. 46. Teknologi katam terpadu dan tanaman padi. 60. Standing Crop Sentinel 195. Pemetaan sumber daya dan kesesuaian lahan 96,97. Pemupukan tepat jenis dan dosis 77. Vestigasi tetes dan nanopestisida. Kita masuk ke bagian pengelolaan aspek biotik pada agroekosistem diupayakan melalui yang pertama, penggunaan varietas unggul atau produktivitas tinggi tahan serangan OPT, toleran cekaman iklim. Yang kedua, pemilihan bahan perbanyakan tanaman faktualitas 100. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi drone dan Android untuk pemantauan serangan OPT dan kesehatan tanaman. Yang keempat, penggunaan pupuk hayati dan pestisida alami, hayati dan nabati. Yang kelima, sistem tanaman 101, tanaman campuran atau tumpang sari, dan integrasi tanaman ternak. Kita masuk ke bagian yang kedua. Sistem Informasi Cerdas Iklim Tanaman atau SICIT, implementasi PCII sebagai modal usaha tani inovatif menghadapi tantangan yang juga sangat dinamis dan ketidakpastian dalam bentuk bencana terkait iklim dan ancaman OPT, sehingga dukungan dan layanan sistem dan teknologi informasi menjadi penting dan menentukan. Sebagai salah satu derivasi pertanian presisi, PCII harus didukung oleh SICIT dengan ciri utama. Yang pertama itu pemanfaatan teknologi digital, yang kedua penggunaan big data, yang ketiga berbasis wilayah atau kawasan, yang keempat sistem komunikasi berbasis Android dan web, yang kelima dukungan citra satelit atau remote sensing, dan yang keenam bersifat spesifik lokasi.